Budak Bayangan bab 581 Menara Lonceng. Beberapa hari berlalu tanpa ada bencana yang terjadi. Sunny dan Casey menghabiskan mereka di dalam ruangan kecil, memakan makanan yang dibawakan Welte atau salah satu ekos untuk mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Meski terus diawasi, keduanya tetap tenang dan agak santai. Di luar, keadaan tidak sedamai itu. Tentu saja, Mordred tidak membunuh lagi. Melakukan hal itu hanya akan membahayakan upayanya untuk menjebak Sunny atas pembunuhan tersebut. Namun, udaranya sangat tegang sehingga hampir bisa dipotong dengan pisau. Dengan setiap hari tidak terjadi apa-apa, saraf orang hilang yang sudah berjumbai menjadi semakin kencang. Ketakutan, kegelisahan, dan antisipasi cemas dibangun dan dibangun, bercampur di bawah tekanan ketidakpastian menjadi ketakutan yang gelap, kental, dan mudah berubah. Terkadang, tidak melakukan apapun menghasilkan hasil terbaik. Mordred tahu kapan harus mendorong dan kapan harus menarik terlalu baik. Dengan tidak ada yang bisa dilakukan selain menunggu serangan yang tak terelakkan dan tidak ada tempat untuk melepaskan ketegangan. Delos menghabiskan banyak waktu menatap pintu tertutup yang menuju ke tempat Sunny dan Casey ditahan, wajah mereka semakin gelap setiap hari. Sesuatu harus dikorbankan. Pada titik ini, bahkan Percy dan Welte tampaknya tidak percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menjaga agar para prajurit ini tetap terkendali dan siap tempur. Kedua master menghabiskan waktu membuat rencana mereka sendiri. Sunny tidak tahu apa rencana ini, karena dia tidak berani mengirim salah satu bayangannya untuk memata-matai ksatria Valor yang tangguh. Dia punya tebakan yang cukup bagus. Pada suatu hari, dia memperhatikan bahwa yang tersesat tampak sangat gelisah. Percy dan Welte juga bertingkah agak aneh. Sunny mengerutkan kening, lalu berjalan ke pintu. Mengambil nampan berisi makanan yang diantarkan oleh Echo beberapa jam sebelumnya, lalu membawanya dan menyerahkan salah satu mangkuknya kepada Casey. "Makan enak hari ini." Gadis buta itu memberinya anggukan singkat. Bagi orang luar, pertukaran ini tidak akan terlihat seperti apapun, tetapi mereka berdua sangat mengenal satu sama lain. Tidak peduli betapa rumitnya hubungan ini, Sunny telah memberitahu Casey semua yang perlu dia sampaikan, dan dia memberi isyarat bahwa pesannya telah diterima. Tidak mengatakan apa-apa lagi, mereka berkonsentrasi pada makanan. Meskipun kuil malam disegel dan terputus dari dunia luar, sepertinya suhu di dalam telah turun drastis dalam beberapa hari terakhir. Katedral itu sebelumnya dingin, tetapi sekarang, hawa dingin terasa mengganggu dan selalu ada. Di luar tembok hitam benteng, November berjalan lancar. Setidaknya sudah lewat 1 minggu dari tanggal ketika Sunny dan Casey seharusnya bertemu dengan sisa kelompok di Pulau Kapal Karam, kalau-kalau Valor menolak akses mereka ke gerbang. Sunny bertanya-tanya bagaimana keadaan Evie dan Kai saat ini. Apakah mereka khawatir, atau menunggu dengan sabar, tidak tahu bahwa semuanya berjalan salah? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Dia menghela nafas dan menatap Casey. Gadis buta itu duduk diam, menatap kehampaan. Mereka cukup dekat sehingga dia bisa melihat pantulan wajah pucatnya di mata birunya yang indah. Sunny menyeringai. Tidak buruk. Dia tampak mengerikan setelah merangkak keluar dari sangkar besi, tetapi sekarang, penampilannya kurang lebih sudah kembali normal. Dia juga merasa jauh lebih baik. Apapun nasib yang menantinya, dia sudah siap. Beberapa jam kemudian, pintu kamar kecil mereka terbuka, dan Welte muncul di luar. Sang guru memandang mereka dengan muram dan berkata dengan suara datar, "Lady Cassia, awaken Sunless." Situasinya sedikit berubah.
Tidak aman bagi kalian berdua untuk tetap di sini lagi. Ayo. Kami harus memindahkan kalian ke lokasi lain. Sunni menatapnya beberapa saat, lalu bertanya dengan hati-hati, apakah semuanya baik-baik saja? Dia berlama-lama, lalu menjawab dengan singkat. Boleh jadi. Wow, sama sekali tidak menyenangkan. Tanpa banyak pilihan, Sunni dan Casey berdiri dan mengikuti guru berambut merah itu. Mereka dibawa ke aula utama perkemahan berbenteng dan melewatinya, merasakan yang tersesat mengikuti mereka dengan tatapan gelap. Di beberapa titik, beberapa gema muncul di kanan dan kiri mereka, seolah-olah melindungi mereka jika terjadi sesuatu. Atau untuk mencegah mereka melarikan diri, tergantung pada bagaimana seseorang cenderung melihatnya. Prosesi kecil meninggalkan kubu pasukan Valor dan memasuki koridor tempat suci bagian dalam. Mereka berjalan melalui labirin mereka dan memasuki tangga spiral. Sunni melihat sekeliling dengan ragu, lalu bertanya, kemana kita akan pergi? WLT menunjuk ke bawah. Menara lonceng. Dia tidak menambahkan apa-apa lagi, seolah-olah jawabannya telah menjelaskan segalanya. Sunni merengut, tapi tidak menekan masalah itu. Apa gunanya? Tangga itu panjang dan berkelok-kelok, mengelilingi seluruh menara berkali-kali. Dengan setiap revolusi, spiral menjadi lebih sempit. Dari waktu ke waktu, mereka melihat pintu tertutup di sebelah kiri mereka, tetapi tidak pernah di sebelah kanan mereka. Akhirnya, setelah beberapa saat, mereka sampai di ujung tangga dan menunggu saat WLT membuka sebuah gerbang berat yang menghalangi jalan ke depan. Sunni dan Casey mendapati diri mereka berada di bagian paling bawah menara lonceng utama kuil malam. Di suatu tempat di bawah mereka, sebuah bel besar bergoyang lembut di atas rantai besi kuno. Ujung menara tempat lonceng bergantung ke 7 sempit, hanya mencakup koridor melingkar dan satu ruang tengah. Saat ini, mereka sedang melihat pintunya. Pintu dibuka sedikit. WLT berhenti, lalu menatap Sunni dan menunjuk ke depan. Masuk ke dalam. Sunni meliriknya, lalu ke gema yang mengelilinginya. Dia ragu-ragu selama beberapa saat, lalu menghela napas, membuka pintu, dan melangkah ke dalam ruangan. Dia menemukan dirinya di sebuah ruangan yang dibangun dari batu dingin. Itu gelap dan penuh kesunyian yang memekakkan telinga, tersusun dalam bentuk heptagon. 7 sudutnya tenggelam dalam bayang-bayang, dan di masing-masing dari 7 dindingnya, sebuah bingkai cermin besar berdiri. Namun, bingkai itu kosong. Cermin yang dulu mereka tempati sudah lama hancur dan hilang. Sunni menatap mereka sejenak. Ya, setidaknya sekarang sudah jelas dari mana ribuan pecahan cermin itu berasal. Perbedaan itu telah menyiksanya untuk sementara waktu. Di penjara di mana tidak ada cermin yang diizinkan. Di mana Mordred menemukan semua pecahan itu? Dari mana asal tumpukan cermin pecah yang dilihat Casey dalam penglihatannya? Sekarang, dia punya jawaban. Puas, Sunni menurunkan pandangannya dan melihat sosok yang menunggunya di dalam ruangan gelap. Perce berdiri di tengahnya, dikelilingi oleh sisa gema. Matanya dingin dan berat. Tuan yang menakutkan itu meringis, lalu berkata, suaranya rendah dan mengancam, apapun yang Anda pikirkan untuk dilakukan. Saya akan menyarankan untuk tidak melakukannya. Pada saat yang sama, pintu kamar ditutup dengan suara keras yang memekakkan telinga. Gema yang mengantar mereka ke sini sudah ada di dalam, di belakang Sunni. WLT juga ada di sana. Dia memegang pisau ke tenggorokan Casey. Ekspresinya gelap dan tenang. Sunni bertahan selama beberapa detik, lalu perlahan mengangkat tangannya dengan telapak tangan terbuka. Brengsek! Betapa sangat tak terduga. Sungguh kejutan.
Budak Bayangan bab 582 untuk kebaikan yang lebih besar. Suni membeku, berusaha tidak menggerakkan otot. Wajahnya menjadi pucat dan hikmat. Apa yang terjadi? Tuan Welte, wanita itu menatap punggungnya, bilah pedang ramping menempel di tenggorokan Casey. Dia tetap diam, seolah tidak mau menjawab. Namun, Percy berbicara menggantikannya, seringai gelap muncul di bibirnya, jangan khawatir. Kami akan segera memberitahumu. Dengan itu, dia memerintahkan 2 gema untuk maju. Salah satunya memegang kotak kayu besar, permukaannya diukir dengan jalinan rumit dengan pola yang indah namun membingungkan. Yang lainnya memegang selembar kain hitam terlipat. Percy dengan hati-hati mengambil kotak itu, lalu meletakkannya di lantai di depannya dan memejamkan mata sejenak. Sebuah klik keras terdengar dari dalam, dan tutupnya naik beberapa milimeter. Padahal dia tidak menyentuhnya. Sebaliknya, guru yang menakutkan itu menghela nafas dan mengambil kain terlipat itu. Suni menatap kotak kayu itu dengan sedikit ketakutan. Benda apa itu? Welte akhirnya berbicara, suaranya dingin dan datar, itu adalah jebakan cermin. Artefak yang sangat istimewa yang dibuat oleh para tetua klan besar kita. Dengan bantuannya, kita dapat menangkap dan mengikat sang pangeran. Dia berkedip beberapa kali, lalu memaksakan senyum lemah. Yah, itu, bagus, benar, geram Percy, memang. Masalahnya adalah, ritual itu membutuhkan waktu untuk dilakukan. Dan monster itu terbukti terlalu licik untuk ditahan cukup lama agar bisa bekerja. Setiap kali kami menyudutkannya, dia menghancurkan kapal itu dan menyelinap pergi. Karena kami selalu selangkah di belakang, dan dialah yang mengendalikan medan perang. Sang guru tersenyum. Ya, itu akan berubah. Suni mengerutkan kening. Di belakangnya, Casey tiba-tiba berbicara, kamu ingin memancingnya ke dalam jebakan? Dengan menggunakan kami sebagai umpan? Welte menggelengkan kepalanya. Bukan kamu, Song of the Fallen. Hanya pendampingmu. Dialah yang diinginkan Pangeran Mordred. Satria lainnya terkekeh. Dialah yang menyebabkan semua ini. Bukankah adil jika dia yang mengakhirinya? Percy maju selangkah dan menatap Suni. Aku tidak tahu mengapa bajingan itu memilihmu sebagai vessel terakhir. Tetapi dari tindakannya, jelas bahwa dia terpaku untuk mengambil tubuhmu di atas segalanya. Kenapa lagi dia berusaha sejauh itu untuk menjebak dan mengucilkanmu? Mengambil risiko menyelinap ke kamp kami. Pangeran gila itu sakit dan tidak tertekuk. Jika kami memberikan kesempatan untuk memilikimu, dia tidak akan bisa melawan. Sang guru merengut marah. Dan kali ini, kita akan menjadi orang yang memegang kendali. Dia tidak akan melarikan diri dari kita lagi. Jadi, kamu tidak keberatan berkorban untuk kebaikan yang lebih besar, kan, Awaken Sunless? Suni menggigil dan mundur tanpa sadar. Namun, tidak ada tempat baginya untuk pergi. Welte dan 5 gema berada di belakangnya, menghalangi jalan untuk melarikan diri. Bagaimana jika aku keberatan? Percy tersenyum. Kemudian Lady Cassia secara tragis akan kehilangan nyawanya di tangan pembunuh yang melarikan diri. Sementara secara heroik membantu Valor klan besar dan menyelamatkan nyawa, tentu saja. Dan Anda akan melakukan apa yang saya katakan, hanya setelah beberapa tambahan. Dan sangat tidak menyenangkan. Langkah. Casey menggertakkan giginya, lalu berteriak, Suni. Jangan lakukan itu. Detik berikutnya, Welte menggerakkan pedangnya, membuat gadis buta itu terdiam. Setetes darah mengalir di lehernya. Diam. Suni membeku,
seolah tidak tahu harus berbuat apa. Matanya melesat ke sekeliling ruangan, seolah mencari sesuatu untuk menyelamatkannya. Tapi tidak ada yang bisa dia gunakan, hanya 2 master dan 10 gema, semuanya siap menerkamnya jika dia mencoba sesuatu. Aku. Dia gemetar, ragu-ragu, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya, seolah kalah. Aku akan melakukannya. Jangan sakiti dia. Kumohon, itu tidak terlalu banyak. Kan? Casey berjuang dalam cengkeraman WLT. Sunny, tidak. Dia menoleh ke belakang, ekspresi serius di wajahnya. Ketika dia berbicara, suaranya terdengar tertahan dan ketakutan, tetapi juga pasti dan penuh tekad. Hampir heroik. Ini tidak apa-apa. Jangan sedih, Casey. Setidaknya dengan cara ini. Dengan cara ini, salah satu dari kita akan selamat. Dengan itu, Sunny menghadap Percy dan menggigil. Apa yang harus aku lakukan? Guru yang menakutkan itu menyeringai, lalu menyerahkan selembar kain yang terlipat itu. Pilihan bagus. Berlutut dulu. Sunny mengambil kain itu dan berlutut di depan kotak kayu itu. Perlahan, WLT bergerak untuk berdiri berdampingan dengan Percy, dan ekos menyebar, melayang di dekat dinding saat mengelilinginya. Dia menutup matanya. Sekarang apa? WLT berbicara, masih memegang Casey dengan pegangan besi. Percy, sementara itu, membungkuk dan meletakkan satu tangan di tutup kotak. Buka matamu. Buka kainnya, lihat item di dalamnya. Jangan berpikir untuk memainkan trik apapun. Dia menggerakkan pedangnya, membuat Casey merintih. Sunny tersentak, tapi tetap berlutut. Sambil menggertakkan giginya, dia melirik gadis buta itu, lalu menundukkan kepalanya dan perlahan membuka kain itu. Di dalam, tergeletak di atas kain hitam, ada sepotong cermin pecah. Sunny menatapnya, dan melihat pantulan wajahnya yang pucat menatap ke belakang. Para master tegang. Dan kemudian, tidak ada yang terjadi. Yah, tentu saja tidak. Jika Sunny berpikir sebaliknya, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya berakhir dalam situasi ini. Nyatanya, dia cukup yakin bahwa dia tahu apa yang Mordred rencanakan, dan mengapa. Karena alasan itu, dia percaya bahwa menatap cermin sangat aman baginya, setidaknya untuk saat ini. Itu sebabnya dia dan Casey melakukan pertunjukan kecil ini, berpura-pura ketakutan dan tidak tahu apa-apa, atau setidaknya pasrah pada nasib mereka. Sunny sebenarnya cukup bangga pada dirinya sendiri. Tampaknya kemampuan aktingnya benar-benar meningkat. Baris terakhir itu, terutama. Intensitas seperti itu. Casey juga melakukannya dengan sangat baik. Percy dan WLT menatapnya, menunggu tanda bahwa Mordred mengambil umpan. Namun, setelah beberapa detik tidak terjadi apa-apa, sedikit kebingungan muncul di mata mereka, dan kemudian sedikit keraguan. Dan kemudian, ketakutan. WLT adalah orang pertama yang mengerti. Wajahnya memucat, dan dia tiba-tiba mendongak, seolah berharap bisa menembus lapisan batu yang tak terhitung jumlahnya dengan tatapannya. Dan lihatlah perkemahan berbenteng yang telah mereka tinggalkan. Bibirnya bergetar. Tidak. Budak Bayangan bab 583 Jaring Kebohongan. Sunny membutuhkan banyak waktu untuk memahami apa yang dilakukan Mordred, dan mengapa. Tetapi pada akhirnya, dia telah berhasil, dan dengan demikian berhasil memprediksi apa yang akan dilakukan oleh pangeran yang sulit dipahami itu. Atau setidaknya melakukannya dengan tingkat kepastian yang cukup untuk mempertaruhkan nyawanya dalam situasi putus asa ini. Sama seperti orang lain, Sunny tertipu pada awalnya.
Pengungkapan awal yang dia terima berkaitan dengan pembunuhan brutal terhadap 2 penjaga. Saat itulah dia menyadari bahwa Mordred tidak gila dan sesat seperti yang dipikirkan semua orang. Kebrutalan mengerikan Mordred bukanlah hasil dari paksaan yang tak tertahankan, tak tergoyahkan, dan sadis. Sebaliknya, itu adalah strategi yang dingin dan diperhitungkan yang digunakan sang pangeran untuk melemahkan musuh-musuhnya, mematahkan semangat mereka, dan membuat jiwa mereka rentan terhadap serangannya. Dia telah mempersenjatai teror itu sendiri, dan memanfaatkannya dengan baik. Lagi pula, orang paling takut pada apa yang tidak diketahui. Dan apa yang lebih tidak bisa diketahui daripada pikiran orang gila yang gila pembunuh? Setelah Sunni menyadari bahwa ada kemungkinan seperti itu, langkah selanjutnya sederhana dan sulit dilakukan. Dia harus memperhatikan dirinya sendiri dan mengakui bahwa dia sendiri telah menjadi korban taktik ini. Mordred berada di bawah kulitnya. Sunni lebih tahan terhadap penipuan dan manipulasi daripada kebanyakan orang, tapi dia juga lebih rentan terhadap rencana pangeran ketiadaan. Permusuhan mereka bersifat pribadi, dan dengan demikian, melibatkan emosi yang kuat dan merusak. Penghinaan, kebencian, rasa pengkhianatan, emosi seperti itu adalah musuh dari kejelasan. Sunni membiarkan pikirannya diselimuti oleh mereka, dan melalui mereka, oleh rasa takut. Jadi, dia harus memisahkan emosinya dari persepsinya tentang situasi. Mengetahui bahwa beberapa di antaranya merupakan hambatan yang mengerikan, dan beberapa direkayasa oleh Mordred untuk mengaburkan kebenaran. Begitu dia melakukannya, seolah-olah selubung telah jatuh dari matanya. Tanpa itu, beberapa hal menjadi jelas. Yang pertama adalah bahwa Mordred tidak menakutkan seperti yang dia ingin semua orang pikirkan. Tentu, dia sangat kuat untuk seorang yang bangkit, dan sama-sama mematikan. Cukup bagi Sunni untuk curiga bahwa sang pangeran memiliki aspek ilahi. Jika dia dan Nevis bisa, mengapa Mordred tidak? Dia tidak tahu berapa banyak inti jiwa yang dimiliki Mordred, tetapi jika aspeknya benar-benar mirip dengan mereka, ada lebih banyak waktu bagi mantan pewaris keberanian untuk mengumpulkan pecahan jiwa dan tumbuh lebih kuat. Ini juga bisa menjelaskan mengapa tingkat kekuatannya sangat tidak normal. Bagaimanapun, itu tidak masalah. Terlepas dari seberapa kuat Mordred, dia jelas tidak cukup kuat untuk melenyapkan para sipirnya sepenuhnya. Jika tidak, mereka pasti sudah mati. Nyatanya, Sunni curiga bahwa pangeran ketiadaan berada dalam situasi yang sama persis dengan dirinya. Sunni bisa menghadapi salah satu master, bahkan mungkin keduanya dengan bantuan Casey dan banyak keberuntungan. Dia juga memiliki peluang dalam pertempuran melawan Los yang masih hidup. Tapi dia tidak bisa melawan mereka semua bersama-sama. Dan Mordred juga tidak bisa. Bukan kebetulan bahwa para penjaga terbunuh dengan cara brutal dan mengerikan yang biasa. Tetapi penjaga yang terluka hanya dipotong lehernya. Pangeran pembunuh itu tidak meninggalkan cara-cara biadabnya begitu saja. Dia tidak cukup mampu untuk melakukan lebih banyak hal tanpa disadari. Mordred tidak terlalu kuat. Hanya sangat, sangat bagus. Kesadaran kedua datang berkat yang pertama, setelah 2 penjaga yang terluka terbunuh dan kerumunan rekan mereka haus akan darah Sunni. Saat itu, dia sempat mempertimbangkan untuk melarikan diri, terlepas dari kenyataan bahwa Perce dan Welte pasti akan mengejar. Dan ini dia. Pada saat itu, dia memahami tujuan Mordred yang sebenarnya. Itu bukan untuk memilih Sunni, memisahkannya dari yang hilang, dan memiliki tubuhnya. Tidak, yang diinginkan sang pangeran adalah memisahkan yang hilang satu sama lain dengan bantuan Sunni yang enggan.
Sehingga dia bisa membunuh mereka, terbagi. Yang tidak berarti dia tidak punya rencana untuk tubuh Sunni. Hanya saja dia belum membidiknya. Setelah Sunni memahami tujuan langsung Mordred, satu hal terakhir menjadi jelas. Pembunuhnya memang sudah ada di antara mereka. Hanya saja dia tidak bersembunyi di dalam Sunni, seperti yang diduga oleh Delos. Sebaliknya, dia bersembunyi di dalam salah satu dari mereka. Misteri ini menyiksa Sunni untuk sementara waktu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lagi pula, Percy dan Welte bukanlah orang bodoh. Mereka punya alasan untuk percaya diri pada prajurit mereka. Dan alasan itu adalah karena tidak ada penjaga yang berinteraksi dengan cermin atau pantulan apapun setelah kapal terakhir Mordred dihancurkan. Semua orang berhati-hati dan mengawasi rekan-rekan mereka untuk menjaga mereka tetap aman juga. Bagaimana dia bisa memiliki salah satu dari mereka? Jawabannya sederhana dan menakutkan. Sunni memahaminya setelah memikirkan penjaga yang membawa makanan dan air ke kandang mereka, lalu kehilangan akal dan mencabik matanya sendiri. Mata. Bagaimanapun, mata adalah cermin jiwa. Terkunci di sebuah ruangan kecil bersama Casey, Sunni tidak bisa tidak memperhatikan bayangannya sendiri di matanya yang indah. Melihat wajahnya sendiri menatap ke belakang dari kedalaman mereka, dia bergidik. Mordred tidak membutuhkan cermin untuk memasuki jiwa seseorang. Setiap manusia di kuil malam adalah cermin berjalan, mereka tidak mengetahuinya. Bukan karena kebetulan, tapi karena desain. Pangeran yang dibuang sengaja menyembunyikan sisi kekuatannya ini. Hanya menggunakan cermin dan pantulan biasa untuk mengambil bejana, sehingga menciptakan kesan palsu bahwa ini adalah satu-satunya cara dia bisa mencapainya. Dia memang monster yang licik. Sunni menyimpan tebakan mengerikan ini untuk dirinya sendiri dan mencoba menyimpulkan siapa di antara orang hilang yang merupakan pembunuh sebenarnya. Dia mempertimbangkan Percy dan Welte, satu-satunya penjaga yang terluka yang bertahan hidup, menggunakan dia sebagai vessel cukup berbahaya bagi iblis seperti Mordred. Tapi kemudian, dia menerima gagasan bahwa Mordred tidak memilih korbannya secara acak. Dia memiliki kemampuan untuk membunuh orang di dalam benteng, dengan efek yang jauh lebih menakutkan. Jadi mengapa menargetkan penjaga terlebih dahulu? Salah satu penjaga yang terbunuh adalah wajah yang dikenalnya. Orang hilang yang memiliki aspek yang membuatnya bisa melihat yang tak terlihat, seperti bayangan Sunni yang bersembunyi di kegelapan. Atau intip melalui tabir tembus pandang yang bisa dibuat oleh penjaga wanita yang hampir memotong tenggorokan Sunni, mengundangnya untuk melihat Welte dan Percy. Dan bahkan mengantarnya dan Casey ke kamar mandi. Ya, Sunni hampir yakin bahwa Mordred bersembunyi di dalam tubuhnya. Begitulah cara dia bisa membunuh kedua penjaga itu, dan kemudian keduanya terluka, tanpa terlihat atau terdengar. Jawabannya sangat jelas. Solusi paling sederhana adalah yang paling benar. Maka, Sunni telah meramalkan apa yang akan terjadi. Mordred telah mendorong Percy dan Welte untuk beraksi. Dengan kekuatan mereka yang semakin menipis dari hari ke hari dan tidak ada informasi pasti kapan Saint Cormac akan tiba, para master tidak bisa menunggu begitu saja. Dia membujuk mereka untuk meninggalkan benteng untuk membawa Sunni pergi, berpikir bahwa mereka malah menjebak Mordred ke dalam jebakan. Dan selama mereka pergi, kalah yang selamat tidak memiliki siapapun untuk melindungi mereka dari monster yang bersembunyi di barisan mereka. Welte tiba-tiba mendongak, wajahnya menjadi pucat. Bibirnya bergetar. Tidak. Sunni menunduk dan menahan senyum gelap. Pada saat itu, para master akhirnya mengerti apa yang telah dia ketahui selama beberapa waktu.
Tapi sudah terlambat. Benar-benar terlambat dan tidak dapat ditarik kembali. Budak Bayangan bab 584 Lautan Gelap. WLT membeku, tapi hanya sesaat. Kemudian, dia melempar Casey ke samping dan berlari menuju pintu, menghilang dengan kabur. Sunny didorong menjauh, berguling-guling di lantai dan hampir menabrak salah satu bingkai cermin yang kosong. Pada saat dia mendapatkan kembali keseimbangannya, dia sudah pergi. Percy menggeram, lalu menatap tajam ke arahnya dan berteriak, membunuh mereka. Dengan itu, dia juga berlari keluar ruangan, membubarkan sebagian besar gema untuk membawa mereka bersamanya. Orang-orang bodoh masih berharap bisa menyelamatkan orang-orang mereka. Atau membalas mereka, setidaknya. Sunny juga tidak bisa benar-benar marah pada Percy karena memerintahkan kematian mereka. Dia akan melakukan hal yang sama. Sekarang rencana mereka untuk mengikat Mordred telah gagal, pilihan terbaik berikutnya adalah memastikan tidak ada lagi vessel untuk dia miliki. Para penjaga sudah hampir mati. Yang tersisa hanya Sunny. Namun, Sunny bukanlah orang yang melepaskan dendam. Terkutuklah kau, bajingan. Hanya ada 2 gema yang tersisa di ruang cermin. Salah satunya bergerak ke arah Casey, sudah mengayunkan pedangnya ke depan. Yang lainnya menjulang tinggi di atas Sunny, kapak perangnya yang berat terangkat. Sunny memelototi Echo, tidak geli. Pada saat berikutnya, seekor ular Stygian muncul dari bayang-bayang di belakang makhluk itu, melilitkan tubuhnya yang panjang dan kuat di sekitar patung mengerikan itu. Kemudian, kepalanya melesat ke depan, rahangnya terbuka lebar sekali. Taring tajam menutup di kedua sisi wajah Ekoe, dengan mudah menembus tengkorak dan menghancurkannya dengan suara keras yang mengerikan. Pada saat yang sama, Casey berlutut dan membelokkan pedang musuhnya dengan belati panjang. Sebuah rapier ramping melintas dari belakangnya, menusuk leher makhluk itu dan muncul dari sisi lain dalam hujan darah. Kedua gema jatuh ke lantai, hancur menjadi hujan bunga api. Dari awal hingga akhir, mereka tidak bersuara. Sunny bergegas menghampiri Casey dan membungkuk, mencoba memastikan seberapa parah lukanya. Suaranya terdengar tegang dan khawatir, "Apakah kamu baik-baik saja?" Ada darah yang mengalir di lehernya yang lembut, tapi luka itu tampak dangkal dan sama sekali tidak berbahaya. Rasa lega yang mendalam menyebar melalui dadanya. Gadis buta itu mengangguk. "Aku baik-baik saja. Pergi. Tidak akan ada kesempatan lagi." Dia ragu sejenak, lalu bangkit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melangkah ke dalam bayang-bayang. Casey benar. Tidak akan ada kesempatan lain. Mereka dihadapkan dengan 2 ancaman yang sama, satu adalah sepasang Ascended Knight, dan yang lainnya adalah Hellspawn terkutuk, Mordred sendiri. Sunny harus memastikan ketiganya mati hari ini. Ya, 2 dari mereka. Dia tidak tahu cara menghancurkan iblis cermin, jadi meninggalkan Mordred tanpa vessel sudah cukup. Sebelumnya, Sunny telah meninggalkan salah satu bayangannya di tebing tangga, lalu memerintahkannya untuk bersembunyi. Sekarang, dia muncul dari situ, berubah menjadi bayangan sendiri, tepat pada waktunya untuk melihat WLT dan Percy menembak melewatinya. Cepat. Sebagian besar kuil malam tenggelam dalam kegelapan sekarang karena tidak ada yang hidup untuk menjaga agar lentera tetap menyala. Bergegas melewatinya, dia mengikuti para master, dan mencapai pintu benteng terakhir pasukan Valor hampir bersamaan dengan mereka. WLT hanya menabrak pintu, menghancurkannya menjadi awan serpihan. Apa yang bertemu mereka di dalam adalah pertumpahan darah. Perkemahan orang hilang tidak bisa dikenali.
Sebelumnya, itu bersih dan teratur, agak muram, tetapi tampak seperti ruang yang dihuni dengan baik. Sekarang, yang bisa dilihat Sunny hanyalah darah. Lantainya licin karena darah, begitu pula dindingnya. Bahkan langit-langitnya dicat merah. Seluruh aula adalah satu genangan cairan merah yang sangat besar dan mengerikan. Dengan anggota tubuh yang terputus dan tubuh yang hancur tergeletak di dalamnya. Beberapa dari mereka dimutilasi dengan sangat teliti sehingga hampir tidak mungkin untuk mengenali mereka sebagai mantan manusia. Pemandangan itu menjijikkan dan mengerikan. Dan di tengah rumah jagal yang keji ini, sesosok tubuh duduk bersila, senyum riang di bibirnya. Sentinel wanita cantik itu juga terlihat berbeda. Penampilannya sama, tetapi segala sesuatu tentang dirinya, sikapnya, tatapannya, kehadirannya telah berubah. Itu santai dan ramah, hampir sopan. Dia terlihat persis seperti suara Mordred saat dia dan Sunny berbicara di jurang langit bawah yang gelap. Disonansi antara sikapnya yang menyenangkan dan pertumpahan darah yang mengerikan di sekitarnya sangat mengerikan, aneh, dan sangat mengganggu. Ketika kedua master muncul di dalam aula, 8 gema menenun sendiri dari percikan cahaya di sekitar mereka, senyum Mordred melebar. Dia tanpa sadar melemparkan pisau yang dipotong dari sepotong batu putih murni ke udara, lalu menangkapnya lagi, dan entah bagaimana membuatnya menghilang tanpa jejak. Ah, Tuan Percy, Lady Welte. Anda akhirnya berhasil. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap langsung ke Sunny, yang bersembunyi dalam bayang-bayang di dekat pintu. Dan kamu, Sunles, senang sekali akhirnya bisa bertemu muka denganmu. Ya. Kurasa kita sudah bertemu beberapa hari yang lalu. Tetap saja, kesempatan yang luar biasa. Aku sudah menunggunya untuk waktu yang sangat lama. Dia melihat kembali ke Welte dan Percy, senyumnya tetap sama, tetapi matanya menjadi dingin dan menakutkan. Seolah-olah ada lautan gelap dengan kedalaman yang tak terduga bersembunyi di bawah permukaannya, penuh dengan teror yang mengerikan. Tapi tidak selama aku menunggu untuk bertemu kalian berdua. Percy menggeram, maju selangkah, Anda bajingan. Mordred mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa. Apakah kamu tidak menyukai hasil karyaku? Aku sudah berusaha keras, hanya untuk membuatmu terkesan. Dia menyeringai, lalu perlahan bangkit, senyum ramah menghilang dari wajahnya. Sebaliknya, ekspresi murka yang gelap, dingin, dan membunuh muncul di sana. 6 tahun. 6 tahun yang panjang kamu telah menahanku di mausoleum kosong itu. Kamu dan seluruh klan Valor yang agung, mulia, dan termasyur. Sentinel wanita itu mengulurkan tangannya, memanggil pedang sederhana dari udara tipis. Kamu menghancurkan tubuhku, mencuri hak kesulunganku. Kamu bahkan menghancurkan refleksiku. Tapi tidak masalah. Aku punya banyak waktu untuk memikirkan cara membalas kemurahan hatimu. Hal-hal yang kusimpan untukmu. Oh, astaga, ketika aku selesai dengan keberanian klan, kata itu sendiri akan mendapatkan arti baru. Bahkan para dewa akan mendongak dari kubur mereka, dan gemetar. Mordred tersenyum, lalu berkata datar, tidak mengalihkan pandangannya dari Percy dan Welte. Bagaimana menurutmu, Sunles? Kau dan aku tidak bertengkar. Ya. Kecuali kau masih marah dengan tipuan kecilku itu. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Keduanya, bagaimanapun, tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Haruskah kita bergabung, menangani mereka, dan kemudian melarikan diri bersama? Aku bisa saja berbohong, tentu saja.
Mungkin aku akan menggunakanmu lagi, lalu membunuh peramal kecilmu itu, dan mengambil tubuhmu. Siapa tahu? Sunni bertahan sejenak, lalu melangkah keluar dari bayang-bayang, muncul di antara Mordred dan para master. WLT meliriknya dengan sedikit perhatian. Percy meringis, lalu berkata dengan gigi terkatup, "Jangan lakukan hal bodoh, nak. Makhluk ini bahkan bukan manusia. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan padanya, tapi dia sudah lama sekali bukan manusia. Dia akan memakan jiwamu dan memakai tubuhmu seperti jas. Dan bahkan kemudian, itu tidak akan ada gunanya." Begitu Lord Cormac kembali, bahkan yang tersisa dari dirimu akan dilenyapkan. Belum terlambat. Bergabunglah dengan kami, dan bersama-sama, kita bisa menghentikan iblis ini. Sunni menatapnya sebentar, lalu melirik Mordred. Akhirnya, dia menghela nafas, mengambil beberapa langkah, dan berhenti di samping penjaga wanita itu. Sein dan Soul Serpent muncul dari bayang-bayang di kiri dan kanannya. Bersama-sama, mereka berempat, Sunni, Mordred, dan 2 bayangan, menghadapi 2 ksatria keberanian dan 8 gema manusia. Sunni menyeringai, "Aku sendiri agak seperti iblis, kau tahu." Budak Bayangan bab 585 bentrokan. Ketika Cruel Edge mulai memanifestasikan dirinya dari kabut gelap yang berputar-putar dan helm rantai kematian dipanggil ke dalam keberadaan. Sunni memiliki waktu sejenak untuk mengevaluasi peluang mereka. Hasilnya, tidak terlalu bagus. Dia tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Mordred, tetapi kemungkinan dia jauh lebih kuat dari musuh mereka tampaknya cukup tipis untuk dianggap tidak ada. Kalau tidak, pangeran yang dibuang tidak akan terlalu bergantung pada kelicikannya. Dari bagaimana posisi mereka dan detail kecil dari pandangan semua orang, Sunni tahu bahwa WLT membidik Mordred, dan sebaliknya. Itu berarti dia harus menghadapi Percy, sementara Sein dan ular akan ditugaskan menahan gema. Dia tidak terlalu mengkhawatirkan Sein, yang merupakan ascended dan unggul dalam pertahanan dan daya tahan. Namun, sang ular harus sangat berhati-hati. Sunni paling mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia tidak akan meremehkan Percy. Pria itu bukan hanya seorang master, tetapi juga seorang elit, seorang ksatria dari klan besar Valor. Dia sangat tangguh sekaligus mematikan. Aspeknya juga membuat Percy kebal terhadap segala jenis serangan. Dengan mengingat hal ini, Sunni memerintahkan 2 bayangan untuk membungkus tubuhnya, dan dengan enggan mengirim 1 ke Sein. Naik atau tidak, bertarung melawan 8 gema akan menguji batas kemampuannya. Hanya itu waktu yang harus dia persiapkan. Jauh sebelum Cruel Edge selesai menganyam dirinya sendiri dari kabut, aula berlumuran darah di katedral muram itu meledak dengan kekerasan dan gerakan. Mata WLT tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah yang menghipnotis, dan Mordred terhuyung-huyung saat dia berlari ke depan. Erangan kesakitan keluar dari bibirnya, dan gerakannya melambat jauh. Detik berikutnya, tubuh penjaga wanita itu berpendar dan menghilang. Bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, WLT menerjang ke depan, lalu berputar, pedang rampingnya bertabrakan dengan sesuatu di udara. Tabrakan bilah bergema di tengah batu hitam, dan 2 celah muncul di lapisan darah yang menutupi lantai, seolah-olah seseorang meluncur ke belakang, didorong oleh kekuatan tumbukan. Pada saat yang sama, 8 gema menyerang. Makhluk-makhluk itu bergerak dengan ketelitian yang menakutkan dari mesin tanpa jiwa, mengoordinasikan serangan mereka dengan kohesi yang cukup untuk menjadikan mereka ancaman yang menakutkan. Meskipun kecerdasan mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia yang sebenarnya.
Patung-patung yang mengerikan itu mempertahankan keterampilan aslinya untuk bertarung hampir seperti yang dilakukan prajurit manusia. Masing-masing dari mereka juga memiliki aspek Sein bertabrakan dengan formasi mereka seperti iblis yang lahir dari kegelapan. Perisai layang-layangnya menerima hujan pukulan saat Midnight Sun melesat ke depan. Ular jiwa tenggelam ke dalam bayang-bayang dan mengalir melalui mereka. Muncul di belakang 6 gema yang bergerak maju untuk menerjang 2 yang kemampuan aspeknya memungkinkan mereka melakukan serangan jarak jauh. Dan terakhir, ada Sunni. Perse turun ke atasnya seperti domba jantan pengepungan, menjatuhkan pedang panjangnya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat seluruh aula bergetar. Bahkan ditambah dengan 2 bayangan, Sunni masih tidak mampu bersaing dengan Master dalam hal kemampuan fisik. Tetapi jarak di antara mereka tidak cukup besar untuk membuatnya langsung kewalahan. Menghindar, dia menerima ujung pedang musuh pada Vambrace dari Undying Chain, memiringkannya dengan cara yang memungkinkan sebagian besar kekuatan untuk dibelokkan alih-alih diserap. Dan melemparkan tangannya yang lain ke depan, pedang hantu dari pecahan cahaya bulan berkilauan redup saat muncul entah dari mana, diarahkan ke tenggorokan Perse. Sang Master hanya menundukkan kepalanya, membiarkan ujung stiletto terlepas dari pelindung pipi helmnya, dan mendorong gagang pedangnya ke depan, mencoba memberikan pukulan telak ke dada Sunni. Sunni melompat mundur, sama sekali tidak kecewa dengan kegagalan pukulannya yang berbahaya. Lagi pula, itu tidak dimaksudkan untuk merusak. Itu hanya harus membeli ujung kejam untuk akhirnya memanifestasikan dirinya menjadi bentuk material. Dan sekarang, sudah. Sunni menusukkan tombak muram ke depan, memaksa musuh menghindar dan memberinya waktu untuk bernapas. Kuat. Bajingan itu terlalu kuat. Melalui wawasan Shadow Dance, Sunni bisa melihat dan memahami beberapa teknik pertempuran Ascended Knight. Perse memiliki kekuatan eksplosif dan kelincahan yang cukup untuk menyalurkannya ke dalam serangan yang hampir tak terhindarkan. Pemahamannya tentang pertempuran sangat dalam, dipertajam oleh pelatihan bertahun-tahun tanpa henti dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Seorang pejuang dengan keterampilan seperti itu tidak akan digiring ke dalam perangkap yang mudah. Kontrol esensi jiwanya juga berada pada level yang sama sekali berbeda. Dari apa yang dapat dirasakan Sunni, sang guru menggunakannya dengan sangat efisien, mencapai hasil yang bahkan tidak dapat diimpikannya sendiri, terutama tanpa bantuan ular jiwa. Itulah perbedaan utama di antara mereka, dan kerugian utamanya. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki, sungguh, adalah Undying Chain. Armor Transcendent cukup tahan lama untuk menahan beberapa pukulan dari Perse, dan afinitas kedewaannya yang tinggi hanya membuatnya lebih kuat. Dia hanya harus memastikan bahwa dia tidak menerima pukulan brutal secara langsung. Tubuhnya di bawah baja suram tidak sekuat itu. Baik dia maupun Perse tidak memiliki kemampuan aspek yang mampu memberikan kerusakan langsung, jadi pertarungan ini akan ditentukan oleh keterampilan, kelicikan, dan es tersembunyi yang mereka simpan untuk saat yang tepat. Masalahnya adalah, Sunni tidak punya kartu as tersisa. Setidaknya tidak ada yang akan bekerja pada guru yang menakutkan. Dia sudah keluar semua. Sunni memiliki waktu sepersekian detik untuk memeriksa bagaimana keadaan yang lain sebelum melanjutkan tarian kematian yang mematikan dengan Perse. Dia dengan cepat melirik ke samping, dan melihat ular jiwa terjerat dengan 2 gema, menghindari serangan destruktif saat merayap di sekitar mereka. Sein dipaksa ke posisi bertahan, dihujani serangan terus-menerus saat dia entah bagaimana berhasil menangkis semuanya dengan Passion Avenger dan Midnight Sun.
Mordred dan Welte tampaknya juga mengalami kebuntuan sementara. Atau setidaknya begitulah kelihatannya. Tuan kedua bergerak terlalu cepat, dan pertarungan mereka terlalu aneh untuk benar-benar diceritakan. Sunni menggertakkan giginya. Kutukan. Dia tidak bisa membagi perhatiannya lagi. Jika dia ingin menang melawan Percy, dia harus memfokuskan semua itu padanya. Dan pastikan bajingan itu tidak punya waktu untuk memperhatikan orang lain, juga. Budak Bayangan bab 586 Baja Dingin. Sunni menggunakan semua yang dimilikinya, bergerak dengan kecepatan, ketangkasan, dan presisi yang tak terbayangkan. Esensi bayangan dan darah penenun yang ulet mengalir ke seluruh tubuhnya, memasok ototnya dengan kekuatan dan daya tahan yang diperlukan untuk tampil dengan tingkat upaya yang tidak manusiawi. Pikirannya berkobar, melahap informasi tentang sekelilingnya dan gerakan musuh, membuat keputusan secepat kilat, mencoba untuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dan secara bersamaan mempelajari gaya pertempuran canggih dari master yang tangguh dalam pertempuran. Dan terlepas dari semua itu, dia nyaris tidak selamat dari serangan Percy yang tak henti-hentinya. Setiap saat, dia hanya sepersekian detik dari kematian. Knight of Valor terlalu kuat, terampil, dan sombong. Matanya yang dingin penuh perhitungan kekejaman dan gelap, niat membunuh besi. Mereka tenang dan fokus, seperti pemangsa berpengalaman yang mengintai mangsa tak berdaya. Mangsa itu, sayangnya, adalah Sunni. Kutukan. Tidak ada yang dia alami yang bisa mempersiapkannya untuk ini. Sunni telah melawan banyak lawan yang lebih kuat dan lebih cepat darinya, tetapi dia tidak pernah kalah dalam hal kekuatan, setidaknya tidak dalam pertarungan melawan manusia. Yang tidak seperti kebanyakan makhluk mimpi buruk, juga memiliki pikiran yang tajam, kelicikan yang licik, dan keterampilan bela diri yang merupakan senjata terhebat di jenisnya. Mungkin hanya Morgan of Valor. Tapi dia menahan diri, dan pertarungan mereka sebenarnya bukan pertarungan sampai mati. Sunni dan Percy bentrok di bebatuan yang berlumuran darah, senjata mereka melesat di udara cukup cepat untuk meninggalkan bayangan di belakang. Dentang logam memenuhi aula yang suram, bercampur dengan suara pertempuran yang datang dari kiri mereka. Di sana, dua badai logam yang berbeda berkecamuk dengan hebat, satu berpusat di sekitar Mordred dan Welte, yang lainnya dari tempat bayangannya melawan gema guru yang menakutkan. Sunni tidak punya waktu untuk melihat ke sana, tapi dia bisa mendengar dentingan pedang yang terus-menerus mendarat di perisai Sein. Ada begitu banyak pukulan sehingga suara mereka hampir menyatu menjadi satu litani baja yang mengerikan dan tak terputus. Dia belum mendengar mantra, jadi dia tahu bahwa tidak ada gema yang dihancurkan. Bayangan-bayangan itu utuh, juga. Bahkan jika dia tidak tahu apakah mereka utuh, rusak, atau sekarat. Dia menangkis serangan lain dari pedang panjang Percy yang cepat, lalu mengayunkan pantat penglihatan kejam ke depan, berharap untuk menangkap wajah musuh. Helm atau tidak, serangan seperti itu pasti akan memberikan beberapa kerusakan. Percy menerima pukulan itu dengan tenang. Dan bahkan tidak bergeming. Sebaliknya, dia menerjang ke depan dan menabrak Sunni dengan bahunya, membuatnya terlempar ke belakang. Kutuk bajingan itu, apa dia terbuat dari batu atau apa? Sunni berputar di udara dan mendarat dengan kakinya, merasakan darah di mulutnya. Pukulan bahu itu cukup kuat untuk menghancurkan dinding batu. Namun, tulang-tulangnya yang marah tidak hancur. Sambil menggertakkan giginya, dia segera bergeser, menghindari tusukan yang kuat, dan membawa tombaknya ke arah musuh.
Baik, tidak apa-apa. Semakin lama aku bertahan, semakin baik aku memahami gayanya. Semakin baik aku memahami gayanya, semakin lama aku akan bertahan. Keduanya bertarung dengan ganas, tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan, atau kelemahan. Ya, Sunny lebih muda dan kurang kuat. Tapi dia juga terampil dan berpengalaman. Dia juga kejam dan licik. Dia sendiri adalah seorang pembunuh. Perce telah berhasil mendaratkan beberapa pukulan yang melemahkan, menggetarkan seluruh tubuhnya. Undying Chain bertahan, tapi di bawahnya, Sunny memar dan babak belur. Namun, dia mampu menembus pertahanan ksatria dan memberikan beberapa serangannya sendiri. Namun, hasilnya kurang ideal. Bahkan ketika dia berhasil menusukkan ujung cruel sight melalui celah di armor musuh, itu seperti mencoba menembus kulit monster. Dia hanya berhasil membakar bajingan itu sedikit, dan membuat beberapa tetes darah mengalir ke bawah. Mengapa api ilahi tidak merusak seperti yang seharusnya? Apa yang salah dengan monster ini? Perce mendorongnya menjauh, melirik sekilas ke luka yang dangkal, dan menyeringai dengan muram. Tidak menunjukkan tanda-tanda terganggu olehnya. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Tidak cukup. Hampir tidak cukup, tikus kecil. Sunny menggeram. Tutup mulutmu. Tiba-tiba kau punya waktu untuk membuang nafas? Dengan itu, dia menyerang lagi. Kali ini mengalihkan pesona bilah cermin dari api pijar menjadi kerusakan jiwa yang tak terlihat dan berbahaya. Perce menggeram dan menangkis pukulan itu tanpa terlalu banyak usaha. Namun, sudah hampir waktunya. Ketika sang master memutuskan untuk berbicara, tanpa ragu bertujuan untuk mengalihkan perhatian dan mengganggu lawan. Sunny memiliki waktu sepersekian detik untuk mencuri pandang pada apa yang dilakukan sadosnya. Ular hampir menghancurkan salah satu gema, dan telah melukai yang lain. Sein menjadi lebih buruk. Dihadapkan dengan 6 lawan, dia tidak bisa melancarkan serangan yang sukses. Beberapa gema yang mengelilinginya terluka parah, tetapi tampaknya tidak ada yang mendekati kematian. Padahal itu bukan tugasnya. Sebenarnya, Sunny lebih suka dia tidak melenyapkan gema apapun. Dia menginginkan mereka semua dalam keadaan utuh, terus-menerus menyerang ksatria pendiam itu. Mendaratkan lebih banyak pukulan di perisainya. Pembalas sabar. Saat ini, permukaannya bersinar dengan cahaya jingga yang marah, seolah-olah ada api besar yang membakar di bawah baja yang dingin. Dan ada, dalam arti tertentu. Serangkaian rune muncul di ingatannya, baja dingin deskripsi pesona. Perisai ini dapat menyimpan sebagian dari dampak kerusakan yang diterimanya untuk menambah senjata lain dari penggunanya atau melepaskan gelombang api yang menghanguskan. Ya, sekarang, pembalas pasien menerima lebih dari cukup dampak kerusakan untuk melepaskan lautan api. Beberapa serangan lagi, dan itu akan membebani, mengirimkan semua api itu keluar. Tepat seperti yang Sunny pikirkan, 2 serangan lagi mendarat di perisai, dan cahaya oranye yang marah berubah menjadi lebih terang, perlahan berubah menjadi pijar putih. Saat ini, Sein juga menggunakan pesona Blood Blossom. Dengan semua mayat yang terpotong-potong tergeletak di sekitar, pesonanya telah lama mencapai batasnya, menambah semua kenangan yang dimiliki bayangan dengan kekuatan yang merajalela. Sunny memblokir serangan Perce dan meluncur mundur, tangannya gemetar karena kekuatannya. Pada saat yang sama, Sein memutar dan membelokkan 2 pedang lagi dengan perisainya. Permukaannya hampir seluruhnya putih sekarang. Hampir sampai. Sialan.
Sunni memberikan perintah mental, dan bayangan yang telah menambah sein mengalir dari tubuh iblis yang anggun itu ke perisai yang bersinar terang. Pukulan lain mendarat di Patient Avenger. Sein bersiap, meletakkan bahunya di belakangnya. Omong kosong. Dan di saat berikutnya, sebuah ledakan mengerikan menggetarkan seluruh tempat suci bagian dalam. Budak Bayangan bab 587 ledakan. Sesaat sebelum Patient Avenger meledak, Sunni jatuh ke belakang dan menukik ke dalam bayangan pilar batu lebar. Dia melihat sedikit keterkejutan di mata Percy, dan detik berikutnya, semuanya tiba-tiba tenggelam oleh cahaya putih yang menyilaukan. Suara itu datang berikutnya, raungan menggelegar yang mungkin akan menghancurkan telinganya jika dia tidak berubah menjadi bayangan. Kemudian, gelombang kejut tiba, melenyapkan pilar dan mengubahnya menjadi puing-puing yang beterbangan. Tempat perlindungan Sunni dihancurkan, dan dia terlempar kembali ke dunia jasmani. Tepat pada waktunya untuk dilalap api yang mengerikan dan membakar. Untungnya, dia telah memanggil Memory of Fire di awal pertarungan. Dilindungi oleh pesonanya dan oleh Undying Chain, Sunni bertahan dari panas yang mengerikan. Matanya tertutup rapat, sehingga hanya kelopak matanya yang hangus. Ledakan itu ternyata jauh lebih kuat dari yang dia duga. Kutukan. Aula benar-benar hancur. Tiang penyangga langit-langitnya telah hancur, dan dindingnya telah retak, beberapa bagian runtuh seluruhnya. Mayat orang hilang yang terbunuh praktis terhapus dari keberadaannya, dan semuanya dikaburkan oleh awan debu batu bercampur kabut merah tipis, yang muncul setelah genangan darah menguap. Dalam semua kekacauan ini, Sunni bisa merasakan beberapa bentuk yang familiar. Ular itu telah bergabung dengan bayang-bayang sebelum ledakan terjadi, jadi dia tidak terluka. Sein, bagaimanapun, tidak seberuntung itu, seluruh lengan kirinya telah robek di bahu, baju besi oniks hancur dan memperlihatkan kulit alabaster yang hangus. Debu rubi halus mengalir dari luka yang mengerikan, jatuh ke lantai seperti aliran jam pasir yang tidak wajar, seolah menghitung berapa lama dia masih hidup. Itu adalah hasil dari menambah dan membebani Ascended Memory. Bahkan penggunanya pun tidak aman dari konsekuensinya, ternyata. Mulut Sunni berkedut, dan dia segera membubarkan kesatria pendiam itu, lalu memanggil kembali bayangan ketiganya. Sesaat sebelum itu mencapai dia dan melilit tubuhnya, dia berhasil merasakan sisa aula yang hancur. Gema tampaknya dilenyapkan. Welte sedang berlutut di kejauhan, terguncang dan terluka secara dangkal, tetapi masih hidup. Mordred tergeletak di lantai, sepertinya terlempar dari tembus pandangnya. Hanya Percy yang masih berdiri, seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh ledakan itu. Armornya babak belur dan hangus, gumpalan asap mengepul dari retakan, tapi Master sendiri tampak tidak terganggu. Nyatanya, intensitas pembunuhannya semakin mencekik. Dia seperti tebing batu yang tak tertembus yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh angin yang mengamuk. Tidak ingin mengungkapkan dirinya, Sunni menekan geraman marah dan diam-diam berlari ke depan. Bilah perak dari penglihatan kejam bersiul pelan, menembak ke arah jantung bajingan itu. Namun, di saat-saat terakhir, Percy bergeser dan dengan mudah menangkis serangan dengan pedangnya, melemparkan tombaknya keluar jalur. Tinju lapis bajanya berkelebat, melayang ke arah kepala Sunni. Saat pukulan itu terhubung, Sunni dibutakan sejenak. Matanya masih tertutup, tetapi seolah-olah ada sesuatu yang meledak di balik kelopak matanya, dan pada saat yang sama, pikirannya menjadi kosong. Dia hanya merasakan dunia berputar. Bingung,
Suni melanjutkan sepak terjangnya dan bertabrakan dengan guru yang menakutkan. Benturan itu menghempaskan mereka berdua ke tanah dalam dentingan logam. Mereka terbang kembali, lalu bertabrakan dengan lantai batu. Perce mencengkeram leher Suni dan mendorong lututnya ke perutnya, menyebabkan ledakan rasa sakit lainnya menyebar ke seluruh tubuhnya dan membuatnya berguling-guling di atas kepalanya dan pergi. Tapi tidak sebelum tangan Suni yang bebas meliuk ke salah satu retakan di baju zirah Ascended Knight dan menanamkan sesuatu jauh ke dalam dagingnya. Jarum panjang dan sempit yang ditempa dari baja hitam, dengan kawat emas melilit salah satu ujungnya. Didorong dengan seluruh kekuatan Suni. Beban surgawi tenggelam hampir seluruhnya ke dalam tubuh Perce. Dengan hanya beberapa sentimeter mencuat dari kulitnya dan nyaris tak terlihat di celah sempit yang merusak permukaan baju besi ksatria. Tentu saja, jarum sekecil itu tidak akan melukai seorang guru dengan serius, atau bahkan memperlambat gerakannya. Tapi kerusakan bukanlah tujuan yang digunakan Suni. Berguling di tanah, dia memutar dan mendarat dengan berlutut, meluncur beberapa langkah ke belakang dan hampir seketika mendapatkan kembali keseimbangannya. Beberapa meter jauhnya, Perce juga sudah berdiri. Matanya penuh dengan niat membunuh, dan pedang panjangnya berkilau karena memantulkan api yang membakar di sekitar mereka. Dia siap untuk menyelesaikan pertarungan ini. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Guru yang menakutkan tiba-tiba bergoyang, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, sol sepatu bot lapis bajanya terpisah dari lantai batu dan terangkat ke udara. Beban surgawi adalah memori yang Suni tukarkan dengan poin kontribusi setelah membantu Master Jet menurunkan Shadow Blade Court yang terbangun dan gila. Pesona tunggalnya sederhana dan lugas, makhluk hidup yang tertusuk jarum akan melayang ke atas, dan ke atas, dan ke atas, sampai dicabut. Suni telah memperolehnya untuk menggabungkan pesona dengan sayap gelap dan menerima kemampuan untuk terbang keluar dari langit bawah, jika perlu. Yang tidak berarti bahwa itu tidak memiliki kegunaan lain. Perce terangkat ke udara, kakinya sudah 1 meter penuh di atas lantai. Kebingungan awalnya hilang, dan dia dengan cepat melihat ke bawah, ke ujung jarum yang terkubur di dagingnya. Tangan sang master melesat ke arahnya, tapi jari-jari sarung tangan lapis bajanya terlalu tebal dan kikuk untuk mengeluarkan jarum pada percobaan pertama. Suni yakin dia akan segera berhasil. Dia juga cukup yakin bahwa Ascended Knight memiliki setidaknya satu memori di gudang senjatanya yang akan dapat membantunya menangkal atau mengendalikan efek beban surgawi. Namun, kedua opsi ini akan membutuhkan waktu, tidak peduli seberapa singkatnya. Waktu yang Suni tidak akan berikan padanya. Dia mengayunkan tangannya ke depan, membuat Moonlight Shot terbang ke arah mata Perce. Tanpa apapun untuk digunakan sebagai pembelian, ksatria kehilangan dasar dari kemampuan tempur koneksi prajurit ke tanah. Dia tidak bisa bergerak untuk menghindar, tidak bisa mengontrol distribusi beratnya untuk membangun pertahanan yang efektif, dan bahkan tidak bisa menggunakan sebagian besar kekuatannya. Namun, Perce masih berhasil membelokkan stiletto hantu itu dengan pedangnya, yang membuatnya terbuka dan tidak berdaya menghadapi serangan Suni yang sebenarnya. Segera setelah Moonlight Shot meninggalkan tangan kanannya, Suni mengangkat tangan kirinya ke atas dan ke belakang, menggunakan semua kekuatan yang diberikan oleh ketiga bayangan itu. Mengirimkan banjir esensi ke otot-ototnya, dan melemparkan penglihatan kejam ke depan. Lemparannya dilakukan dengan sempurna, seperti yang diajarkan Evie padanya. Pada saat terakhir, 3 bayangan mengalir dari jari-jarinya dan melilit bilah perak tombak muram itu.
Mata Pers terbelalak. Penglihatan kejam melesat ke udara seperti komet hitam dan tenggelam ke dada ksatria yang menakutkan itu. Kekuatan lemparannya begitu besar hingga menembus armornya yang rusak, kulit dan tulangnya yang keras, dan kemudian jantungnya. Masih terpengaruh oleh beban surgawi, tubuh guru dikirim terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan tertusuk di atas batu, tergantung tak bernyawa dari langit-langit tinggi aula yang hancur. Aliran darah jatuh seperti hujan merah. Sunni terhuyung-huyung lalu menopang berat badannya dengan tangannya dan menghela napas dengan gemetar. Ayo, ayo. Sesaat berlalu dalam keheningan, dan kemudian, dia akhirnya mendengar suara yang sangat familiar itu. Kali ini, bisikan mantra terdengar seperti musik yang indah di telinganya. Kamu telah membunuh manusia yang naik, Pers. Bayanganmu semakin kuat, Dewa. Aku benar-benar melakukannya. Sunni tersenyum muram, mengistirahatkan dirinya sejenak, lalu bangkit berdiri, tahu bahwa pertempuran itu tidak lain. Mordred dan Welte masih di sana, sama mematikannya dengan bajingan terkutuk yang baru saja dia bunuh. Dia menolak penglihatan kejam dan segera memanggilnya lagi, sekaligus memeriksa cadangan esensi bayangannya. Sunni telah menghabiskan banyak uang, tapi tidak terlalu khawatir. Belum. Ular jiwa muncul dari bayang-bayang dan merayap ke kulitnya, berubah menjadi tato yang rumit. Masih dengan mata terpejam. Sebagian karena hati-hati dan sebagian karena kelopak matanya terbakar dan sangat sakit. Sunni memperluas indera bayangannya ke depan dan mencoba memahami apa yang terjadi pada dua peserta lain dalam pertempuran yang mengerikan ini. Welte berdiri agak jauh darinya, bergoyang. Tangannya ditekan ke wajahnya. Sementara itu, Mordred, Sunni membeku. Sentinel wanita sudah mati. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi dia terbaring tak bernyawa di lantai, lehernya terpelintir pada tingkat yang tidak wajar. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana bisa Mordred kehilangan kapal satu-satunya dengan begitu mudah? Dia hanya bertarung dengan salah satu master. Tentu saja, dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan Welte 1 lawan 1. Kalau tidak, apa yang dia rencanakan jika Sunni bersekutu dengan para ksatria keberanian? Bagaimana dia berencana untuk melawan keduanya? Apalagi dengan musuh ketiga yang ditambahkan ke dalam campuran? The Prince of Nothing tidak mungkin selemah itu. Tiba-tiba, sebuah detail kecil menarik perhatian Sunni. Salah satu tangan penjaga itu terkepal, ada sesuatu yang tergantung di sana. Sepotong rantai robek. Bukankah rantai itu terasa sangat familiar? Perasaan dingin dan gelisah muncul di dada Sunni. Dia menoleh sedikit dan berkonsentrasi pada orang terakhir yang selamat dari pasukan Valor, mencari. Welte tiba-tiba tertawa. Suaranya terdengar aneh dan berbeda. Dan jimatnya. Jimat landasannya hilang. Sang guru menurunkan tangannya dan tersenyum. Ah, itu jauh lebih baik. Budak Bayangan bab 588 Masalah kepercayaan. Mordred. Dia telah mengambil Welte. Sunni bergeser, menurunkan penglihatan kejam dan sedikit memutar pedangnya. Hatinya penuh kegelisahan, pikirannya dalam pergolakan firasat gelap. Pangeran yang diasingkan itu sudah sangat kuat. Betapa lebih mematikannya dia dalam tubuh seorang tuan? Beberapa hal sekarang jelas, setidaknya. Dari dua Ascended Knight, Welte adalah yang lebih kuat. Aspeknya memiliki kemampuan yang dapat melemahkan musuhnya, sambil meningkatkan fisiknya sendiri. Itulah mengapa dia menjadi orang yang menguras sebagian besar kekuatan Mordred dan menyerangnya.
Namun, aneh melihat bahwa Pangeran Ketiadaan telah berjuang begitu keras untuk mengalahkannya, dan begitu lama. Jika dia tidak bisa menang melawan salah satu master, bagaimana dia bisa berencana untuk menghadapi keduanya? Namun, jika dia telah memutuskan untuk mengambil tubuh WLT dan dengan demikian tidak dapat menyakitinya terlalu banyak, itu akan menjelaskan keterlambatannya. Melawan elit Ascended sementara tidak diizinkan untuk melukainya adalah tugas yang sangat berat. Apakah Mordred mengincar tubuh WLT sejak awal? Atau apakah dia mengubah rencananya dengan cepat ketika ada kesempatan? Apakah niatnya untuk mengambil Sunni sebagai kapalnya hanyalah tipu muslihat, penyesatan? Atau apakah Sunni masih dalam bahaya? Tidak mungkin. Dia sudah memiliki tubuh seorang guru. Tidak ada alasan untuk meninggalkannya demi milikku. Benar. Itu jauh lebih baik. Mordred menegakkan tubuh, lalu meregangkan tubuh, memandangi lengannya sendiri dengan rasa ingin tahu. Dia mengepalkan tangan WLT, lalu meringis sedikit dan membiarkan tangannya santai. Akhirnya, Pangeran Ketiadaan berbalik sedikit dan menatap Sunni sambil tersenyum. Bukannya kamu bilang, Sunless? Sunni diam sejenak, lalu mengangguk hati-hati. Kurasa, bagaimana cara kerjanya, tepatnya? Apakah kamu seorang Ascended sekarang? Senyum Mordred melebar sedikit. Sangat penasaran. Sifat ingin tahumu benar-benar layak untuk seorang peneliti akademi. Menghindari pertanyaan seperti biasa, ya? Sunni merasakan golok ramping tergeletak di kaki mantan tuannya, lalu berkonsentrasi sejenak pada mayat penjaga wanita itu. Jadi, bagaimana sekarang? Bagaimana cara kita melarikan diri dari tempat ini sebelum orang suci itu tiba? Pangeran Ketiadaan membungkuk, mengambil pedang, dan menghela nafas. Oh, itu. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Hanya saja, aku tidak yakin kamu akan sangat menyukainya, Sunless. Sunni merasakan hawa dingin menggigil di punggungnya. Nada suara Mordred masih ramah, tetapi implikasi di balik kata-katanya tidak menjanjikan sesuatu yang baik. Bajingan, dia akan mengkhianatiku kan? Ya. Bukan berarti Sunni tidak berencana melakukan hal yang sama. Dia menggertakkan giginya, lalu berkata dengan muram. Kita tidak harus melakukan ini, kau tahu. Seperti yang kau katakan. Tidak ada pertengkaran di antara kita. Kita bisa berpisah. Bahkan mungkin bekerja sama. Sebentar. Ayo berteman. Mordred terkekeh. Oh, aku akan sangat menyukainya. Tapi, Sunless, jika kamu benar-benar ingin menjadi temanku, kenapa kamu masih menutup mata? Dia mengambil langkah maju yang agak canggung, seolah belum sepenuhnya terbiasa dengan tubuh barunya. Sulit untuk mempercayai seseorang yang menolak menatap matamu. Loh, kenapa kamu tidak menatapku? Hah, Sunless? Sunni memucat, lalu mundur sedikit. Aku lebih suka tidak. Kelopak mataku sakit. Mordred menyeringai. Sayang sekali. Tapi ya sudahlah. Sejujurnya, kita tidak akan menjadi teman sejati. Sunni mundur selangkah lagi, lalu bertanya dengan tegang, oh ya? Kenapa begitu? Pangeran Ketiadaan berhenti tersenyum. Saat dia berbicara, suara WLT terdengar dingin dan berbahaya. Penuh kegelapan tak berujung, apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan mencium bau busuk Dreamspawn padamu? Lebih baik kamu memberitahuku, Sunless. Mengapa Asterion mengirimmu ke Chain Isles? Mengapa memburu binatangku? Apa rencana kekejian itu sekarang? Sunni merengut. Apa? Dia benar-benar bingung. Jika matanya tidak tertutup,
dia akan berkedip karena terkejut sekarang. Apakah Mordred benar-benar gila? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bau apa? Kenapa aku dikirim oleh Asterion? Aku belum pernah bertemu orang dengan nama itu, apalagi mengetahui apapun tentang rencana mereka. Apakah kamu mendengar dirimu sendiri? Kamu gila. Tunggu sebentar, Pangeran. Dreamspawn. Mungkinkah? Mordred membeku, lalu sedikit memiringkan kepalanya. Penasaran sekali. Kamu tidak bisa berbohong, jadi ini pasti benar. Tapi kalau kamu tidak pernah bertemu Asterion, kenapa kamu berbau Dreamspawn? Sunni meringis, tidak ingin menjawab. Namun, dia tidak punya pilihan. Menyerah pada cacatnya, dia mengucapkan dengan gigi terkatup, aku mungkin bertemu dengan Dreamspawn lain. Pangeran Ketiadaan mengangkat alisnya, terkejut. Benarkah? Siapa? Sialan. Sunni mengepalkan tinjunya, lalu berkata dengan muram. Nevis. Mordred mengerutkan kening. Nevis. Nevis dari klan Immortal Flame? Tunggu, dia masih hidup? Sunni mengangguk, dan pangeran yang dibuang itu mengangkat kepalanya ke belakang, tertawa. Oh, ya ampun, jadi ada Dreamspawn lain yang berjalan di alam mimpi, dan dia adalah putri senyum surga dan pedang patah. Ini pasti takdir. Aku ingin tahu apakah bajingan tua itu tahu. Sementara Mordred tertawa, Sunni merasa kedinginan. Bukan karena ledakan yang tiba-tiba ini, tetapi karena apa yang dikatakan Pangeran Ketiadaan sebelumnya. Kamu tidak bisa berbohong, jadi ini pasti yang sebenarnya. Bagaimana dia tahu kalau aku tidak bisa berbohong? Sejak kapan Mordred tahu tentang cacatnya? Apakah dia baru menyadarinya setelah menonton Sunni selama beberapa bulan? Tidak, itu tidak mungkin. Sunni tidak menghabiskan banyak waktu di alam impian setelah melarikan diri dari langit bawah. Dan terutama tidak berkomunikasi dengan banyak orang di luar menjual barang-barang dunia nyata kepada mereka. Dia tidak melakukan apapun untuk mengkompromikan dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Budak Bayangan bab 589 Cermin Gelap. Sejenak, hati Sunni menjadi berat, pikirannya dikuasai oleh kegelapan yang mematikan. Dia berpikir bahwa dia telah dikhianati lagi. Ada sangat sedikit orang di dua dunia yang mengetahui rahasia cacatnya. Nevis adalah satu, tetapi dia jauh. Kai dan Evie mungkin sudah menebak. Namun, mereka memilih untuk tetap diam untuk menghormati keengganannya untuk berbicara tentang masalah ini. Yang tersisa hanya Cassie. Cassie, yang ada di sini di kuil malam dan sudah pernah menyerangnya sekali. Tapi setelah memikirkannya sedikit, Sunni menyadari bahwa ada makhluk lain yang memiliki pengetahuan tentang aspeknya. Masalahnya adalah bahwa itu sudah mati untuk waktu yang sangat lama. Binatang cermin. Ascended Reflection telah mencerminkan aspeknya, jadi entah bagaimana ia harus melihatnya sekilas. Dan itu terhubung ke Mordred jauh lebih teliti daripada yang bisa dilakukan Cassie. Pangeran Ketiadaan belum mengetahui segalanya tentang aspek budak bayangan sebelumnya, Sunni yakin akan hal itu. Kembali ke jurang langit di bawah, Mordred telah mengungkapkan keingintahuan dan keterkejutan yang tulus tentang hal-hal yang seharusnya sudah dia pelajari sebelumnya. Yang berarti bahwa dia kemungkinan besar hanya menerima informasi itu setelah pecahan cermin dibawa ke kuil malam. Itu juga berarti bahwa dia hanya diberitahu tentang apa yang telah dipelajari oleh Mirror Beast, dan apa yang benar saat itu. Jika tebakan ini benar, mungkin Sunni bisa menggunakan celah dalam pengetahuan Mordred untuk keuntungannya. Atau dia salah,
dan Casey benar-benar mengkhianatinya lagi. Banyak hal bergantung pada apakah dia siap untuk mempercayainya lagi atau tidak. Hidupnya, kemungkinan besar. Sunny mengerutkan kening, lalu berkata, suaranya datar, kamu sepertinya bersenang-senang. Jadi, sekarang setelah kamu tahu bahwa aku tidak ada hubungannya dengan Asterion, siapapun itu, apakah kamu akan memikirkan kembali rencanamu sebelumnya dan membiarkanku? Mordred terkekeh. Bagaimana menurutmu? Sunny menghela napas. Sejujurnya, aku tidak tahu harus berpikir apa lagi. Tidak ketika datang ke kamu, setidaknya. Kamu benar-benar bajingan yang licik, kamu tahu itu kan? Oh, ngomong-ngomong, jangan menganggapnya sebagai penghinaan. Berasal dariku, itu sebenarnya pujian. The Prince of Nothing menggelengkan kepalanya, lalu maju selangkah lagi. Ya, sebuah cermin hanya bisa memantulkan apa yang ada di depannya, Sunless. Apakah salahku jika hal-hal di depanku kejam, keji, dan licik? Kurasa tidak. Sekali lagi, mungkin memang begitu. Either way, aku tidak terlalu peduli. Salahkan nasib burukmu karena berguna bagiku, jika kamu mau. Matanya menyala dengan cahaya merah yang menghipnotis, dan meskipun mata Sunny tertutup, dia tiba-tiba merasa lamban, kekuatan terkuras dari ototnya. Dia bergoyang, dan menggunakan penglihatan kejam untuk menopang dirinya sendiri. Tunggu. Sebelum kita memulai ini, jawab satu pertanyaan terakhir. Mordred tersenyum. Tentu. Kenapa tidak? Apa yang ingin kamu ketahui? Sunny tegang, seolah mencoba berbicara. Mulutnya terbuka. Tapi bukannya mengatakan apa-apa, dia hanya menyerang. The Prince of Nothing tertawa, geli dengan tipuan kecil ini. Pedangnya melintas ke depan untuk bertemu dengan bilah penglihatan kejam. Namun, sesaat kemudian, tawanya tiba-tiba berhenti. Sunny tidak memiliki ilusi tentang peluangnya dalam pertarungan melawan Mordred. Tidak ketika bajingan itu menduduki tubuh seorang master yang kuat, yang aspeknya memungkinkan dia untuk melemahkan musuhnya dan memperkuat dirinya sendiri, tidak kurang. Tapi sekali lagi, kapan Sunny pernah bertengkar dengan adil? Sejak awal, dia telah secara halus memanipulasi pangeran yang dibuang. Setiap langkah mundur yang diambilnya dimaksudkan untuk membawa mereka ke posisi yang tepat. Sudut di mana dia memegang penglihatan kejam telah dihitung sehingga bilah cermin hanya memantulkan apa yang Sunny ingin Mordred lihat. Atau lebih tepatnya, agar tidak mencerminkan apa yang seharusnya tidak dilihat Mordred. Dan pada saat serangannya, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Karena, pada akhirnya, dia telah memilih untuk mempercayai Casey. Gadis buta itu diam-diam muncul di pintu masuk aula, di belakang pangeran yang dibuang. Matanya tersembunyi oleh setengah topeng perak, tapi armor baja yang dipoles dan mantel biru tengah malam telah hilang. Sebagai gantinya, dia mengenakan tunik ringan yang familiar dan jubah warna gelombang laut. Ini adalah memori yang diberikan kepadanya oleh Nevis, yang diterima oleh Changing Star setelah membunuh teror yang bangkit dalam mimpi buruk pertamanya. Armor yang memiliki pesona yang membuat musuh cenderung tidak memperhatikan pemakainya. Tanpa disadari, Casey berlutut dan meletakkan sesuatu di lantai di depannya. Itu adalah kotak kayu besar, permukaannya diukir dengan jalinan rumit dari pola yang indah, tetapi membingungkan. Tutupnya masih sedikit terbuka, naik beberapa milimeter di atas bibir. Sunny menahan senyumnya. Pemikiran yang bagus. Kotak itu bukan bagian dari rencana, tetapi Casey tampaknya telah melakukan koreksi ketika ada peluang yang menguntungkan muncul dengan sendirinya. Saat bilah penglihatan kejam bertemu dengan pedang Welte,
gadis buta itu mengambil tutupnya, membukanya, dan kemudian menuangkan esensi jiwanya ke dalam kotak. Di dalam, jebakan cermin dilapisi dengan pelat perak yang dipoles, masing-masing memantulkan yang berlawanan, sehingga menciptakan labirin pantulan yang tak terbatas. Pola di permukaannya bersinar dengan cahaya pucat. Mordred terhuyung-huyung, tawanya terpotong. Tangannya tampak melemah. Sunni dengan mudah mendorong pedangnya ke samping dan menusukkan tombaknya ke depan, bertujuan untuk mengakhiri pertarungan dengan satu serangan kejam. Namun, Pangeran Ketiadaan belum selesai. Dia mundur, nyaris menghindari serangan maut itu. Meski ujung dari cruel sight menusuk daging Welte, lukanya tidak fatal. Pada saat berikutnya, Mordred melepaskan diri, melompat mundur dan terhuyung-huyung saat dia mengangkat pedangnya ke posisi bertahan. Matanya melesat ke arah kotak kayu. Benda terkutuk itu. Darah mengalir di sisinya, tetapi pangeran yang dibuang itu tampaknya tidak peduli. Sunni juga tidak. Dia berlari ke depan, memalsukan tebasan ke bawah, lalu mengubahnya menjadi tusukan cepat. Siapa yang tahu berapa lama Mordred akan diperlambat oleh jebakan cermin? Itu tidak membantu kekuatan Valor. Dia harus menyelesaikan ini dengan cepat. Mordred nyaris menangkis serangan itu, bergerak dengan ketegangan yang terlihat. Mulutnya bergerak-gerak. Hei Sunles, kenapa kamu tidak pergi dan hancurkan kotak itu? Sunni mendorong ke depan, menutup jarak di antara mereka dan secara bersamaan mengubah penglihatan kejam menjadi pedang. Itu melintas di udara, tetapi dibelokkan sekali lagi. Bahkan dengan kekuatannya yang sangat berkurang, sang pangeran masih merupakan petarung yang tangguh. Mordred memamerkan giginya. Tidak, tapi aku harus bersikeras. Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh peramal kecilmu itu? Matanya bersinar dengan geli yang kejam. Hilang dari cahaya, itu adalah nama sejatimu, bukan? Lakukan. Sunni membeku. Pedangnya bergetar. Kemudian, saat wajahnya menjadi pucat seperti hantu dan pupilnya melebar ketakutan, dia perlahan berbalik, menghadap Cassie. Suara aneh keluar dari bibirnya. Mordred tersenyum, sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Pada saat itulah penglihatan kejam menembak ke arah tubuhnya, dengan mudah meluncur melewati pedang tipis. Sunni mencibir. Kenapa kamu tidak pergi ke neraka? Aku sudah punya master. Budak bayangan bab 590 tuan rumah. Memang, seperti yang dipikirkan Sunni, Mordred telah mempelajari rahasianya dari pecahan cermin yang ditinggalkan oleh besnya. Dia tidak benar-benar tahu tentang aspeknya. Dia hanya tahu tentang pantulannya. Dan refleksi itu tidak lengkap. Itulah mengapa Pangeran Licik berasumsi bahwa dia akan dapat memperbudak Sunni dengan menggunakan nama aslinya. Tentu saja, Mordred akan berhati-hati, mengambil kemungkinan bahwa Lost from Light sudah memperhitungkan seorang master. Tapi Sunni setengah langkah di depan. Dia telah memadamkan kehati-hatian itu dengan siap berpura-pura diperbudak. Dan kemudian menyerang. The Cruel Sight melesat ke depan, nyaris menghindari pedang iblis cermin dan tenggelam jauh ke dalam dagingnya. Itu memotong tunik hitam yang disihir, menembus tubuh Welte, dan muncul dari punggungnya. Wajah Mordred berkerut, matanya penuh keterkejutan dan rasa sakit. Sunni, tentu saja, tidak bisa melihatnya, karena dia masih mengandalkan indera bayangan untuk menjelajahi dunia. Yang dia rasakan hanyalah getaran yang menembus tubuh musuhnya. Sesaat kemudian, Pangeran Ketiadaan mengerang, aliran darah keluar dari mulutnya. Kemudian, dia menyerang dengan pedang, memaksa Sunni mundur.
Penglihatan kejam meluncur keluar dari luka yang mengerikan, menghancurkan lebih banyak kerusakan saat kembali. Sunni sedikit kecewa karena dia tidak bisa mengakhiri pertarungan saat itu juga, tapi itu bukan masalah. Luka yang dia berikan tidak langsung fatal, tapi tetap mematikan. Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menunggu musuh kehabisan darah. Bahkan tubuh seorang master tidak cukup tangguh untuk membendung banjir darah yang dia sebabkan. Mordred, tampaknya, menyadari hal yang sama, dan berlari ke depan dalam upaya mati-matian untuk membunuh Sunni sebelum kehilangan darah membuatnya terlalu lemah. Atau begitulah pikir Sunni, apa? Alih-alih menyerang dengan pedang, Pangeran Ketiadaan menggunakannya untuk mendorong penglihatan kejam ke samping, dan terus bergerak maju, akhirnya bertabrakan dengan Sunni dan mencengkeram lehernya. Apakah dia gila? Pada jarak sedekat itu, Sunni memiliki semua keuntungan. Mordred tidak bisa menebas dengan pedang, tapi dia bisa dengan mudah mengembalikan pedang pendeknya untuk tusukan membunuh, jauh sebelum ada orang yang bisa mencekiknya. Serangan ini tidak masuk akal. Namun, pada saat berikutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Dan kemudian, dadanya ditusuk oleh ledakan rasa sakit yang menyilaukan. Sunni menjerit dan terhuyung ke belakang, jatuh ke lantai. Entah bagaimana, bertentangan dengan semua logika, Pangeran Ketiadaan tampak tidak terluka lagi. Luka berdarah di tubuhnya hilang. Sebaliknya, Sunni seolah-olah telah menembus dirinya sendiri dengan pedang. Dia bisa merasakan luka yang dalam di dadanya, meskipun permukaan Undying Chain tetap utuh. Kutukan. Melawan rasa sakit, dia berguling, menghindari pedang yang turun. Beruntung baginya, Mordred tidak mengejar, malah memilih berlari ke arah Casey dan jebakan cermin. Sialan. WLT terkutuk. Meskipun Sunni tidak sepenuhnya jelas tentang apa yang telah terjadi dan bagaimana dia berakhir dengan lubang di dadanya, dia punya firasat. Aspek WLT tampaknya adalah tentang menghilangkan musuh dari kekuatan mereka sambil meningkatkan kekuatanmu. Hampir seolah-olah mentransfernya. Seorang master memiliki 3 kemampuan aspek. Apakah kemampuan ketiganya mampu mentransfer luka dari tubuhnya ke orang lain? Jika demikian, apakah dia akan mati dengan pedangnya sendiri? Tidak. Dia tidak mau. Tidak seperti Mordred, Sunni tidak akan mati kehabisan darah. Bahkan, dia nyaris tidak berdarah sama sekali. Tubuhnya tertusuk dan rusak berat, tapi untungnya, kehilangan darah adalah salah satu dari 2 penyebab kematian yang membuatnya kebal. Yang lainnya adalah patah tulang. Tenun yang berevolusi dari tubuhnya tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Aduh, menggeram kesakitan, Sunni berdiri dan bergoyang sedikit. Dia merasa tidak enak badan. Sebenarnya, dia merasa sangat tidak enak. Setiap napas adalah siksaan, dan detak jantungnya aneh dan tidak teratur. Setiap kontraksi mengirimkan denyut penderitaan yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Tidak apa-apa, aku telah mengalami yang lebih buruk. Kurasa. Sunni menginginkan Midnight Sat untuk mewujudkan dirinya, dan mencoba menilai apa yang terjadi di sekitarnya. Mordred sudah berada di atas Casey, pedangnya mengarah ke lehernya. Gadis buta itu menghadapi serangannya dengan balok yang terampil, penari pendiam berdering dengan jelas saat membelokkan pedang musuh. Gadis buta itu selamat. Namun, dia didorong mundur, menjauh dari jebakan cermin. Begitu tangannya meninggalkan permukaan kotak kayu dan aliran esensi jiwa terputus, pancaran pola ukiran itu berkilauan, meredup, dan kemudian padam. Mordred menghela napas. Tidak buruk, teman-teman. Sungguh, usaha yang gagah berani. Dia melirik jebakan cermin, dan kemudian membawa pedang ke atasnya,
mengubah kotak itu menjadi tumpukan serpihan dan pelat perak yang hancur. Sunyi bergidik. Omong kosong. Dibebaskan dari beban dan kembali ke kekuatan penuh dari tubuhnya yang dicuri, Pangeran Ketiadaan menarik napas dalam-dalam, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Kemudian, dia menoleh ke Sunyi dan tersenyum ramah. Sekarang, siapa yang harus aku tangani dulu? Pada saat itu, taci yang keras selesai memanifestasikan dirinya menjadi ada. Pesona Unbroken diaktifkan, mengisinya dengan kekuatan yang baru ditemukan. Efeknya tidak luar biasa seperti ketika dia hanya seorang penidur, tetapi masih cukup terasa. Memegang Midnight Sat di satu tangan dan Cruel Sight di tangan lainnya, Sunyi menginginkan bilah cermin menyala dengan cahaya pijar dari api suci, dan meringis. Kemarilah, Yang Mulia. Aku berjanji akan membunuhmu dengan cepat. Dengan Sunyi di depannya dan Casey di belakangnya, Mordred tertawa. Sangat menyenangkan. Ah, sayang sekali. Aku benar-benar akan merindukanmu, Sunless. Dengan itu, dia kabur dan tiba-tiba hanya selangkah lagi, pedang tipis itu jatuh dengan kecepatan yang mengerikan. Keduanya bentrok, dengan satu menyerang dan yang lainnya mati-matian berusaha bertahan. Dering baja bergabung menjadi satu suara yang memekakkan telinga. Sunyi terkutuk. Meski rasanya seperti selamanya, nyatanya, hanya sedetik telah berlalu. Penari pendiam itu bahkan tidak punya waktu untuk menghubungi mereka dari ujung lain aula untuk membantu. Dan dia benar-benar membutuhkan bantuan. Mungkin jika dia tidak terluka dan di bawah pengaruh aspek WLT yang melemahkan, Sunyi akan mampu bertahan melawan pangeran yang mematikan itu. Dengan 3 bayangan melilit tubuhnya dan karunia Unbroken, kehebatannya tidak akan kalah dengan seorang master. Tapi seperti yang terjadi saat ini, bertarung melawan Mordred seperti mencoba menangkis tornado. Dia nyaris tidak berhasil menangkis pukulan membunuh, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sisa hujan serangan kejam. The Prince of Nothing bertarung dengan keterampilan dan tujuan yang menakutkan, tidak meninggalkan Sunyi kesempatan untuk membalas. Yah, apalagi yang dia harapkan dari pewaris Dewa Perang? Bajingan itu benar-benar hidup sesuai dengan garis keturunannya. Undying Chain bertahan, untuk saat ini, tapi Sunyi tahu rantai itu tidak akan bisa melindunginya lebih lama lagi. Bahkan ketika penari pendiam bergabung, banyak hal tidak berubah. Sunyi berpikir dengan tergesa-gesa, mencoba memikirkan beberapa trik, cara agar dia bisa bertahan dan menang. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia lakukan untuk memenangkan pertarungan ini. Semuanya tampak tanpa harapan. Perlahan, rasa takut merayap menetap di hatinya. Mengabaikan rasa sakit luar biasa yang bersarang di dadanya, Sunyi menggertakkan giginya dan terus melawan dengan sekuat tenaga, segenap kelicikannya, dan segenap kemauannya. Dan saat itulah suara Casey tiba-tiba terdengar di telinganya, "Buka matamu." Dia menggigil, tiba-tiba mengalami perasaan deja vu yang menakutkan. Apa? Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Buka matamu. Buka, Sunyi. Apakah Casey histeris atau berencana membunuhnya? Kenapa lagi dia memberinya nasihat bodoh seperti itu? Sunyi tidak bisa menemukan satu alasan logis untuk mendengarkannya. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pertanyaan tentang kepercayaan buta. Dia menghela nafas, lalu meregangkan kelopak matanya yang hangus dan perlahan membuka matanya. Sosok Mordred menjadi fokus, ekspresi terkejut dan gembira di wajahnya yang dicuri. Sunyi melihat pantulan dirinya di mata WLT, terbalut baja suram dari Undying Chain. Tidak, itu bukan dia.
Ada pantulan lain yang bersembunyi lebih dalam, hampir hilang dalam kegelapan. Dan kemudian, itu hilang. Sesuatu yang dingin dan asing memasuki dirinya melalui pantulan, tenggelam jauh ke dalam jiwanya yang gelap. Sesaat kemudian, dunia menghilang.